Pekerjaan kita hari ini adalah membuat PCB, kemudian kita mencetak PCB di atas kertas yang disebut dengan kertas foto. Kertas foto itu sebelah dia mengkilap, sebelah tidak mengkilap. Kita ambil beberapa lembar untuk kita printkan nanti. Mereknya Koala, tapi ini nggak hanya harus. Nah, inilah gambar PCB yang mau kita cetak ke printer, dan ini hasilnya dicetak printer di kertas HPS, ini di kertas foto, dan ini satu lagi yang di HPS nggak bisa kita gunakan, tetapi yang di foto yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya kita sediakan setrika, panaskan duluan sampai dia panas. Kemudian kertas foto tadi yang sudah dicetak gambar PCB, kita gunting seukuran PCB yang mau dipindahkan. Nah, kemudian kita potong satu lagi, karena kita mau membuktikan apakah membuat PCB bisa dikerjakan dengan cairan pembersih atau tidak. Nah, sementara itu setrikaan akan menjadi panas. Nah, lampu setrika sudah mati, berarti panasnya sudah cukup. Nah, kita pindahkan kertas tadi terbalik ke atas PCB, kemudian disetrika dari atas. Nah, disetrika dengan merata ke seluruh permukaan PCB supaya nanti hasil PCB yang diperoleh menjadi bagus. Nah, bagian ini sedikit dipercepat untuk memperpendek waktu video klip. Nah, setelah itu kita pindahkan satu lagi dan dikerjakan dengan cara yang sama. Nah, bagian ini juga dipercepat supaya tidak terlalu panjang video klipnya, karena pekerjaannya ya pekerjaan monoton dan itu saja. Nah, setelah selesai disetrika merata, kemudian kertas yang kita print kita lepaskan dari PCB. Nah, tapi ingat printnya pakai printer laser, atau di atas fotokopi boleh juga. Nah, sekarang itu kita sudah melihat bahwa PCB-nya sudah tercetak. Ini masih panas ini. Jadi kertas foto kita buat supaya gambar lepas dengan gampang dari kertas pada PCB. Nah, kemudian PCB selanjutnya akan kita larutkan. Nah, ini adalah alat-alat pelarut yang akan kita gunakan, HCl, kemudian H2O2. Dan ini adalah tempat untuk melarutkan PCB nanti. Di sini ada juga ditunjukkan vanish dan pixel. Pixel itu mengandung 60% HCl dan vanish itu 5% H2O2.
Nah, nanti akan kita coba menggunakannya setelah kita selesai menggunakan HCl dan H2O2. Nah, ini kita ambil 1 cangkir air, kemudian 1 cangkir HCl untuk awal kita pekerjakan, nanti 1 cangkir lagi H2O2. Nah, HCl dan H2O2 yang kita pakai di sini itu adalah HCl dan H2O2 teknis yang banyak dijual di toko-toko kimia secara bebas, dan konsentrasinya yang kita beli di toko-toko kimia itu tidak tinggi, mungkin 30% perbandingan H2O2-nya dengan air. Jadi bisa saja nanti kita memerlukan tambahan sedikit H2O2 atau HCl kalau kita tidak sabar menunggu tembaganya larut. Nah, dan melarutkan PCB dengan H2O2 dan HCl harus kita kerjakan di luar rumah, karena ada uap klorin yang akan mengganggu pernapasan kalau kita mengerjakannya. Nah, sebenarnya tidak perlu diayun-ayun seperti ini, dia akan larut sendiri, tetapi supaya cepat ya diayun-ayun juga seperti itu. Nah, kalau dibanding dengan menggunakan feriklorida, pekerjaan ini menjadi sangat jauh lebih cepat, bisa dibilang 1:10. Kalau dengan feriklorida diperlukan waktu 10 menit, maka dengan HCl dan H2O2 cukup 1 menit saja. Nah, ini sebentar lagi dia akan sudah larut. Nah, kita tinggalkan sebentar. Kita tambah sedikit H2O2-nya atau HCl-nya, agak lambat. Nah, tambah sedikit. Sudah mulai nampak larut. Nah, kita perhatikan sudah nampak PCB-nya, tapi masih ada tembaga yang belum habis, tapi sudah mulai larut. Nah, sebentar lagi itu akan sudah habis terlarut semuanya. Dan di sini kita menggunakan real time tanpa dipercepat. Sebenarnya bagian yang digambar PCB sudah larut, cuman bagian yang memang di daerah situ tembaga semua, ya agak lambat ya dibanding dengan yang ada gambar-gambar rangkaian. Karena yang ada pada gambar rangkaian hanya sedikit tembaga yang dilarutkan di situ. Nah, tapi itu sudah selesai itu. Nah, tinggal kita bersihkan dengan air. Nah, sudah jadi PCB-nya. Nah, berikutnya kita cuci. Nah, ini lagi ya, kita buang aja. Masih bisa sebenarnya itu dipergunakan untuk 1 atau 2 PCB lagi. Tapi dalam percobaan ini kita buang saja. Karena kita mau mencoba membuat PCB dengan menggunakan bahan pembersih yang banyak dibicarakan orang. Bahwa ini adalah finish. Dia mengandung 5% H2O2. Nah, kita habiskan satu saset. Nah, kemudian kita campur dengan Pixal. Pixal ini menurut pabriknya mengandung HCl 60%.
Nah, jadi kita sudah mencampur pixel dengan Venice. Kemudian kita ayun-ayun. Dia kan seperti H2O2 dengan O2 dengan HCl. Nah, sepertinya tidak ada perubahan. Nah, sementara kita menunggu, kita coba menambahkan HCl, H2O2. Tidak ada juga perubahan, hanya buih yang bertambah. Kita tunggu sebentar. Ternyata belum ada juga perubahan. Kita sudah menambahkan H2O2, tapi ternyata tidak juga, tambah lagi HCl. Kita buang sebagian, jangan penuh kali. Ternyata tidak juga ada perubahan. Nah, sementara kita menunggu larut atau tidak larut, kita akan mencoba melarutkan, membersihkan PCB yang sudah dilarutkan tadi dengan menggunakan multisolvent. Nah, multisolvent ini kita gunakan untuk membuang tinta toner yang tadi kita setrika ke atas PCB. Nah, kita lihat ini sudah mulai nampak PCB-nya. Nah, dia agak keras dia, tapi lama-kelamaan dia akan larut. Sudah mulai kelihatan kuning-kuning tembaga. Nah, sudah nampak PCB yang tadi kita setrika, yang kita gambar di atas komputer dan di print. Nah, sudah bersih. Tinggal nanti perlu dibor dan dipasang komponen sesuai dengan desain. Nah, kita tunggu lagi sebentar. Ternyata bahan kimia tambahan yang ada pada Vanish dan pixel membuat HCl dan H2O2 jika dicampurkan ke dalam PCB tidak lagi membuat H2O2 dan HCl itu melarutkan tembaga yang ada pada PCB.